Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan bantuan benih padi, sayur mayur, dan bibit ikan ke 25 subak di Kecamatan Mengwi bertempat di Balai Subak Ayung, Buduk, Mengwi. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Badung Ketut Suyase sebagai bentuk kepedulian pemerintah setempat kepada para petani dan peternak di tengah pandemi COVID-19. Bentuk kepedulian di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pertanian dan Pangan menyerahkan bantuan benih padi, sayur mayur, dan bibit ikan kepada 25 subak bertempat di Balai Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi. Penyerahan bantuan bibit ini dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Badung Ketut Suyase yang pada kesempatan tersebut juga menyerahkan benih padi unggul dan pohon badung. Saya menyerahkan bantuan kepada para klien subak di Kecamatan Mengwi, Wabub Ketut Suyase juga menanam pohon badung dan bibit padi yang diakhiri dengan menebar benih ikan. Wabub Suyase menyebutkan bahwa penyerahan bantuan bibit padi dan benih ikan serta penanaman pohon merupakan bentuk perhatian Pemkab Badung untuk memaksimalkan sektor pertanian sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di masa pandemi. Di sektor pertanian ini memang benar-benar mencukupi dari sisi kebutuhan pangan kita di Kabupaten Badung ke depannya. Apalagi kita bersama-sama tidak sebatas ingin mewujudkan satu ketahanan pangan, bahkan justru jauh lebih itu dapat mungkin kalau kita mewujudkan apa yang disebut dengan kedaulatan pangan itu. Artinya bahwa kebutuhan segala pangan kita ada di Badung ini semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ini bisa hasil produksinya komoditas kita ini memang bersumber berasal dari para petani kita. Secara nasional kita ada target upaya khusus atau UPSUS padi. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan akan beras dulu karena itu memang target nasional. Nah, di sela-sela kita memenuhi kebutuhan beras nasional tersebut, nah tentu memang kita juga mendorong petani kita untuk bisa mengembangkan komoditas lain seperti cabai dan sebagainya. Untuk tahun 2020 ini, pemerintah menyerahkan bantuan 50.250 kg bibit padi dan 2 juta benih ikan. Dari Mengwi Badung, Muhammad Muhyiddin Ainus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, menggunakan sistem hidroponik membuktikan bahwa untuk bertani tak membutuhkan lahan yang luas. Dengan teknik ini tak hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasilnya juga dapat dijual untuk menambah perekonomian keluarga. Ida Ayu Maharatni tengah memanen kangkung yang ditanamnya menggunakan sistem hidroponik. Usai dipanen, Maharatni akan mengisi kembali dengan bibit baru di tempat yang telah kosong. Bagi Maharatni, inilah cara efektif yang dilakukan untuk bertani di tengah kota dengan jumlah lahan semakin sempit dan terbatas. Bahkan siapa yang menyangka jika lahan seluas 200 meter persegi yang saat ini berubah asri dan hijau ini sebelumnya berupa tanah kosong tempat warga membuang sampah. Untuk mengganti listrik menggerakkan sistem pengairan, Maharatni memasang panel surya memanfaatkan energi matahari. Satu panel berukuran 1 meter mampu menghasilkan daya hingga 100 watt per jam. Nah, sistem hidroponik ini kami bisa mengukur pH air, kemudian mengatur nutrisinya, dan tentu saja tetap mengusung tema no pestisida. Sehingga market dari sayuran kami ini pertama adalah komunitas, yang kedua adalah teman-teman kami dalam bentuk end user. Jadi teman-teman kami yang juga sama menginginkan sayuran yang sehat, dan mereka tahu di mana bisa mendapatkan sesuai dengan hasil yang baik. Untuk menggerakkan pompa air sebagai sistem irigasi atau pengairan, Maharatni memanfaatkan panel surya yang ramah lingkungan pengganti energi listrik. Satu panel ukuran 1 meter mampu menghasilkan daya listrik hingga 1 watt per jam.
Sementara dalam sehari saja, panel surya efektif bekerja menangkap cahaya 4-5 jam. Tak hanya kangkung, berkat hidroponik yang dijalankan bersama sang suami, Maharatni juga menanam beragam sayuran seperti pokcoy dan selada. Niat awal menjalankan pertanian hidroponik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari justru berbuah manis. Maharatni kini dapat menambah pundi keuangan keluarga dari pertanian ramah lingkungan ini. Dari Denpasar, Indira Ari Ainus melaporkan.